Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Bahasa Pemrograman Rakitan A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami tentang analisis program base converter berbasis FASM. Kelompok kami terdiri dari saya Ishak Lutfi Pranowo, saya Altaf Muhammad Aftazani, saya Muhammad Majid, saya Marcel Uleri, saya Muhammad Rafi Atala. Oke, pada tugas ini kami menganalisis program base converter berbasis Windows yang ditulis dengan bahasa rakitan dan dirakit dengan FASM. Sumber program mendeklarasikan format PG GUI serta entry point star menyertakan win32a.inc, lalu mendefinisikan konstanta untuk ID dialog atau kontrol atau menu. Kerangka awal ini membentuk pola standar aplikasi Win32 berbasis dialog. Ada titik masuk yang memanggil dialog modal, sebuah prosedur dialog yang memanggil pesan, dan resource yang menggambarkan tampilan. Pertama, file-file apa saja yang terlibat dalam program converter. Bisa dilihat di sini untuk file-filenya ada data, di mana data tersebut berisi ada current base, original proc, instance, hdialog, h6, hmenu, dan buffer. Selanjutnya di sini bisa dilihat ada section ID, dia mengimport data readable dari library kernel 32.dll, ada user32.dll. Di bawahnya juga ada section rsrc, yaitu resource data readable, di mana dia diambil dari direktori rt_dialog, dialog, rt_menu, menus. Oke, lalu untuk dialog bertitle base converter berisi satu kontrol edit dengan ID C_6, menu menyediakan perintah copy, clear, serta pilihan basis biner, oktal, desimal, heksadesimal, ataupun karakter. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana program tersebut dapat membentuk dialog window seperti pada gambar ini. Nah, baik, yang pertama tuh di label start ini program akan menghandle aplikasi lewat get module handle dan disimpan di instance. Nah, yang kedua itu program memanggil dialog box param dengan resource id main. Nah, ini langsung menampilkan dialog modal. Tampilannya diambil dari resource, jadi kita tidak gambar jendela secara manual. Terus yang ketiga itu saat dialog muncul, Windows akan mengirimkan WM init dialog ke prosedur main DLG. Nah, di sini kita set challenge-nya menjadi 10 dan kita ambil handle kotak teks IDC 6 ke NMU. Lalu subclass kontrolnya kita edit supaya input bisa kita kontrol lewat prosedur edit ctl. Kita juga load menu, ambil subunit dengan get submenu dan simpan di am menu. Nah, untuk menu kita terakhir saat dialog ditutup, kita kembali memanggil exit proses untuk mengakhiri proses. Seperti itu sih. Selanjutnya, untuk pertanyaan dalam program tersebut, bagaimanakah kernel 32.dll mempengaruhi proses exit program ketika diklik tanda silang pada dialog window-nya. Contoh nih, seperti ini. Ketika ada window ini, kalau diklik silang, itu kernel 32 itu .dll itu bakal mempengaruhi di mana
hal itu tuh memicu WM underscore close pada main dialog yang ini. Sabar. Oke. Nah ini nih. Nah WM underscore close pada main dialog ini tuh handler untuk pesan ini tuh memanggil end dialog yang menutup dialog dan membuat pemanggilan dialog box paramnya di start itu selesai atau return. Nah setelah itu baris berikutnya untuk exit proses dari kernel 32.dll itu akan menutup proses secara tuntas. Nah rantai ini tuh membagi peran dari user 32 untuk menangani penutupan antarmuka, sedangkan untuk kernel 32 nya itu untuk mengakhiri proses. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan. Setelah itu, jika program dijalankan dan klik kanan, akan muncul menu pilihan konversi. Lalu pada bagian manakah menu tersebut diatur? Oke, di sini karena tadi sudah di run, seperti ini hasilnya 0. Jika kita klik kanan, seperti ini akan muncul beberapa pilihan untuk mengkonversi, baik itu menjadi bilangan biner, oktal, desimal, dan juga heksadesimal. Oke, lalu pada bagian manakah menu ini diatur? Oke, struktur menu untuk menjalankan ini tadi terdapat pada bagian main menu yang terdapat di section.rsrc, di mana di dalam menu ini terdapat beberapa item yang tersedia seperti copy, clear, binary, oktal, desimal, heksadesimal, dan juga karakter seperti yang tadi kita lihat di ketika klik kanan. Lalu status centang untuk basis aktif yang tidak dikunci beraksi di WM underscore comment. Akan tetapi disusun setiap kali menu akan ditampilkan melalui WM underscore init menu di main dig, di mana di sana kode membandingkan current base dengan 2, 8, 10, 16 atau 0. Lalu memanggil check momentum dengan flag mf.check mf.by comment sesuai dengan hasil perbandingan tadi. Jadi mekanisme ini menjamin visual indikator basis aktif selalu benar saat menu dibuka. Pemunculan menu klik kanan ini berlangsung di prosedur /edit ctl, di mana ketika menerima WM konteks menu, kode mengekstrak koordinat klik dari iparam dan memanggil track pop-up menu dengan HM menu yang telah dimuat saat inisialisasi tadi, sehingga menu tersebut muncul tepat di posisi kursor seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke bagian section code. Lebih tepat ini ke bagian label base change. Baiklah, di sini di base change bagian inilah yang menangani proses utama konversi ketika user memilih salah satu basis dari menu. Nah, yang langkah pertama yang dilakukan itu adalah mengambil teks input dari kotak dialog. Caranya mengambil get dlg ini item text,
dan teks hasil bacaan itu dimasukkan ke buffer. Oke, lalu setelah masuk ke buffer tadi, ke dalam variable buffer, jadi buffer ini menjadi tempat menyimpan sementara isi kotak gitu. Setelah itu program memeriksa nilai current base-nya di sini. Jika current base tidak sama dengan 0, artinya input sebelumnya dalam bentuk angka, maka teks yang ada di buffer harus diubah dulu menjadi nilai numerik gitu, untuk dipanggil fungsi strl di ini nih, di integer nih. Lalu yaitu fungsi yang membaca string digit demi digit gitu, lalu menghasilkan angka dalam register IEX. Nilai IBX di sini menyimpan basis lama yang digunakan untuk membaca angka. Sebaliknya, jika current base sama dengan 0, artinya input sebenarnya input yang sebelum itu dalam mode karakter gitu. Maka program tidak perlu parsing angka, tetapi langsung mengambil 4 byte pertama dari buffer dengan instruksi move IEX. Oke. Ke sini, lalu berarti di sini selanjutnya. Jadi isi buffer diperlukan langsung sebagai nilai karakter, lalu dimasukkan ke register IEX gitu. Langkah berikutnya adalah menentukan basis tujuan. Nilai IBX yang sudah diatur saat user memilih menu akan menunjukkan basis baru. Kalau IBX bukan 0, maka program akan memanggil fungsi enter string ini tadi. Fungsi ini mengubah angka yang ada di register IEX menjadi string dalam basis baru. Lalu menuliskannya kembali ke buffer. Kalau IBX sama dengan 0, artinya konversi ke karakter, maka angka di IEX langsung ditaruh ke buffer sebagai data karakter dengan tambahan 0 terminator di belakangnya supaya bisa ditampilkan sebagai string gitu. Setelah buffer berisi hasil konversi, program memanggil set digital item text gitu. Ini untuk menampilkan isi buffer kembali gitu. Isi buffer kembali ke kotak dialog. Pada saat yang sama, nilai current base-nya diperbarui menjadi basis baru. Kemudian seluruh teks di kolom edit yang dipilih dengan send message im set cell ini, dan fokus dikembalikan ke kontak input dengan set focus. Jadi secara ringkas, fungsi base change bekerja dengan cara membaca input dari dialog, mengubah input sesuai basis, membaca inputnya tuh sesuai basis awal, dari asal, mengonversi angka ke basis tujuan gitu, lalu menuliskannya hasilnya kembali ke dialog. Fungsi inilah yang membuat base converter benar-benar melakukan proses konversi setiap kali user memilih menu basis baru, seperti itu.
Oke, kesimpulannya, program Base Converter ini tuh menyatukan resource driven UI dan message driven logic secara eksplisit. Nah, dialog dan menunya itu dirumuskan di .rsrc, sementara main DLG-nya tuh untuk mengkoreksi aliran dari WM_init dialog dan init menu, serta WM_comment dan WM_close. Nah, untuk prosedur subclass edit CTL-nya itu memberi kendali granular atas input dan menampilkan menu konteks di titik klik. Untuk rutin start str to int atau in to start itu menyelesaikan konversi dengan algoritma yang ringkas namun tegas. Selanjutnya pipeline UI-nya itu dari set di item text ke im_set cell lanjut ke set focus untuk menjamin hasil konversi langsung terrefleksi dan siap interaksi berikutnya. Untuk pengaliran aplikasinya itu membedakan antara peran user 32 yang menutup dialog via end dialog dan untuk kernel 32 tuh menghentikan proses via exit prosesnya. Nah, pola ini tuh membuat alur dari ambil input, terus konversi sesuai basis, selanjutnya tampil kembali, dan terakhir itu siap interaksi lanjutan. Ini tuh terasa konsisten, mudah ditelusuri, dan siap diperluas jika kelak diperlukan. Misalnya saja untuk menambah basis lain atau validasi khusus. Sekian untuk penjelasan dari materi tugas 2 ini. Terima kasih.